dimulai itu paparannya. Gitu, di sini ada Pak Sudiman, ada Bu Binti ya. Jadi mentor. Terima kasih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sri Hadiati, Ibu Lili, Pak Sudiman yang kami hormati, terima kasih banyak sudah berkenan hadir Ibu, Pak Sudiman, Bu Lili, dan menuju saya yang terakhir, proposal proyek perubahan saya pengembangan kapasitas pejabat fungsional peneliti dengan inovasi pembelajaran dalam penulisan policy. Project sponsor, project leader, sumber daya tim dan stakeholder. Sponsor adalah Ibu Hadiati, Deputi Bidang Kajian Kebijakan. Project leader saya sendiri, Kapus Inovasi Tata Pemerintahan. Sumber daya timnya ada pejabat fungsional senior sebagai mitra kerja saya nantinya. Seluruh pejabat fungsional peneliti sebagai target proyek perubahan ini sekalian. Kemudian para pakar. Para pakar ini nanti ada Pak Agus Yuanto, ada Pak Tri Widodo, dan juga Pak Sony Hamadi dari UI. Stakeholder ada Kepala LAN, kemudian setiap deputi di LAN, kemudian juga ada sesama dan jajarannya, Kepala PKP 2A dan jajarannya, serta Ketua STA LAN dan jajarannya. Karena dalam 1 tahun ke depan, rencananya ini akan juga menggait mereka dalam rangka sosialisasi maupun perancangan kebijakannya. Latar belakangnya saya coba awali dari mau dibawa kemana sebenarnya di Diklatbing tingkat 2 ini. Saya punya pandangan bahwa di Diklatbing tingkat 2 ini tentu saja bukan hanya menyelesaikan proses pembelajaran, tetapi ada nilai-nilai tentang perubahan yang harus dilakukan oleh para peserta Diklat. Kemudian Kovadis proyek perubahan ini berkaitan dengan pengembangan kapasitas peneliti melalui inovasi pembelajaran. Apa yang akan difokuskan pada penulisan policy brief. Policy brief tentu semakin penting ke depan. Menurut pandangan saya bahwa LAN yang selama ini sejak 1 tahun atau barangkali 1,5 tahun yang lalu, Kepala LAN selalu mengingatkan agar kita selalu menghasilkan policy brief, tetapi sampai sekarang ini juga intensitas keluarnya, produktivitas terhadap perumusan policy brief belum begitu banyak. Kemudian permasalahan apa yang diangkat dalam proyek perubahan ini tentu berkaitan dengan kapasitas para pejabat fungsional peneliti yang perlu ditingkatkan. Sesungguhnya apa permasalahannya para peneliti? Ada relatif banyak Bapak Ibu sekalian dari hasil sedikit survei dengan beberapa peneliti senior. Setidaknya ada 9 permasalahan dari masih ditemukannya plagiat, kemudian kualitas tulisan yang belum bagus, argumentasi belum kuat, kemudian metodologi yang kurang up to date, hingga kurangnya berbagi pengetahuan di antara para pejabat fungsional peneliti itu sendiri. Dan yang terakhir adalah terkait dengan policy brief, kurangnya kemampuan pejabat fungsional peneliti dalam penulisan policy brief. Setelah coba saya bandingkan dengan enabling faktornya, faktor kemungkinan agar ini bisa dicapai, yang terkait dengan bagaimana waktu untuk melakukan hal itu semua, mengatasi masalah semua, kemudian bagaimana kendalinya, bagaimana daya tarik para topik yang akan kita bahas di mata para peneliti, kemudian kesepakatan para peneliti dalam rangka peningkatan produktivitas hasil kajian serta anggaran. Dari ini semua Bapak Ibu sekalian, bahwa pengembangan kapasitas melalui pembelajaran yang inovatif ini saya mandang bahwa ini menjadi key leverage, karena apabila policy brief dapat kita ciptakan semakin baik, tentu hal ini akan mengungkit kinerja terhadap isu-isu yang terus berkembang. Karena ke depan tentu saja LAN harus menghasilkan policy brief semakin banyak, karena isu yang berkembang di administrasi negara juga semakin banyak. Dan itu apabila peneliti mampu melahirkan itu secara intensif, tentu akan semakin baik buat kita. Nantinya Bapak Ibu sekalian, hasil proyek ini akan kami coba dokumentasikan agar dijadikan replikasi, dan tentunya juga ada teman-teman yang lain yang relatif sama proyek perubahannya dengan saya, ada Pak Baseng, Pak Firdaus, dan Mas Anwar. Tujuan, manfaat, dan ruang lingkup Bapak Ibu sekalian, tujuan proyek perubahan ini adalah membangun kapasitas pejabat fungsional peneliti dalam penulisan policy brief
secara baik dan benar melalui inovasi pembelajaran yang terstruktur berdasarkan tahap-tahap dan output yang jelas pada setiap tahapnya. Yang kedua, manfaat dari proyek perubahan ini yaitu paling tidak pejabat fungsional peneliti, deputi bidang kajian dan inovasi, pusat-pusat kajian dan inovasi, dan LAN secara umum mendapatkan kebermanfaatan dari proyek ini. Yang kedua, apabila terus berjalan dan berkembang ke depan akan bermanfaat bagi kementerian, lembaga, kemudian pemerintah daerah, perguruan tinggi, lembaga-lembaga riset, LSM, dan bahkan masyarakat umum seperti mahasiswa. Kemudian ruang lingkupnya berdasarkan logusnya, ruang lingkup proyek perubahan ini mencakup 2 kedeputian, yaitu kedeputian kajian kebijakan dan kedeputian inovasi administrasi negara. Kemudian berdasarkan metodenya Bapak Ibu sekalian, proyek perubahan ini fokus pada pembelajaran antar pejabat fungsional peneliti. Kemudian fokus produk ini adalah policy brief, sebagaimana saya sampaikan bahwa policy brief ke depan pasti akan semakin dibutuhkan. Oleh karenanya kita perlu membuat policy brief dengan baik agar kinerja dalam konteks menghasilkan karya-karya tulis ini bisa semakin dikenal dan bisa semakin digunakan. Terkait dengan outputnya Bapak Ibu sekalian, saya mencoba melihat bahwa output ini ada 3 sampai paling tidak tahun 2015. Di proyek perubahan selama 2 bulan ini Bapak Ibu sekalian, apa yang akan dihasilkan yaitu 6 policy brief yang disetujui oleh pakar yang kami libatkan untuk diunggah di website LAN. Meskipun sekarang ada policy brief yang diunggah di sana, tetapi setahu saya memang belum ada diskusi atau semacam peer review sehingga itu disepakati untuk terbit. Kemudian setelah policy brief ini dihasilkan Bapak Ibu sekalian, sampai dengan akhir tahun kami akan coba merancang draft kebijakan mengenai membangun pembelajaran organisasi. Karena di sini tentu saja pembelajaran organisasi melibatkan kelompok-kelompok dan kita juga punya kelompok-kelompok. Selain itu juga ada individu-individu. Karena ini juga melibatkan banyak pusat. Diharapkan nanti dengan pembelajaran organisasi ini akan semakin intensif kita kembangkan proses pembelajarannya. Artinya bahwa cukup lama 6 bulan ini kita akan merumuskan draft kebijakan ini. Mungkin nanti kami akan bekerjasama dengan teman-teman yang sama-sama melakukan proyek perubahan terkait dengan pembelajaran organisasi. Kalau di Pak Basir ngomong tentang budaya kerja, Pak Daus berbicara tentang knowledge management yang kurang lebih sama. Artinya nanti kita akan coba kolaborasi dengan beliau-beliau agar bisa membangun sebuah payung pembelajaran organisasi atau budaya kerja di tempat kita. Setelah di 2015 Bapak sekalian, kita akan coba implementasikan, sosialisasikan draft ini dengan harapan nanti apabila diimplementasikan proses pembelajaran ini maka produksi policy brief semakin intensif dihasilkan oleh LAN. Memang sebenarnya tidak mudah, tetapi kita perlu lakukan ini karena beberapa hal cara yang sudah kita lakukan, misalnya knowledge sharing forum yang coba kami kelola belum optimal karena memang perlu adanya konsolidasi internal agar sama-sama bahwa itu memberikan kebermanfaatan yang besar bagi LAN. Oleh karena itu kesempatan ini saya pandang baik bahwa dengan adanya diklat ini maka ini tantangan buat saya selaku pimpinan untuk bisa mengembangkan ini, meng-hire, memanfaatkan para peneliti yang ada untuk bekerja lebih intensif dengan kita. Milestone-nya Bapak sekalian ada 4 milestone yang ada di sini. Yang pertama yaitu pembentukan tim perubahan dan membangun konsensus dan komitmen. Kenapa ini sebagai milestone? Pertama, memang belum pernah ada proyek perubahan yang kita lakukan seperti sekarang ini. Yang kedua, apakah membangun konsensus dan komitmen juga milestone? Saya pikir ya, karena selama ini membangun konsensus kemudian komitmen belum begitu membudaya di tempat kita. Dengan adanya diharapkan ini akan menjadi awal yang baik buat kita dalam melakukan proyek perubahan. Yang kedua, Bapak sekalian, nanti di akhir masa laboratorium perubahan akan dihasilkan 6 policy brief yang muncul dari masing-masing pusat, di mana di dalamnya terdapat para pejabat fungsional peneliti. Kalau di tempat Bu
nanti ya ada 3, ada pusat kajian otonomi daerah dan desentralisasi, kemudian pusat sistem administrasi hukum administrasi, yang ketiga di tempat Mas Taufik tentang administrasi reformasi administrasi, kemudian di pusat inovasi juga ada 3 pusat yang akan menghasilkan policy brief ini. Kemudian milestone selanjutnya adalah penyiapan draft kebijakan. Ini menjadi milestone karena ini adalah mungkin satu hal yang belum pernah ada dan ini akan kita bangun, mungkin akan melibatkan banyak pihak dan dukungan dari banyak stakeholder, terutama dari internal, dari Pak Kepala Deputi, Sestama, PKP maupun STIA. Kemudian yang terakhir, Bapak sekalian, milestone yang terakhir adalah sosialisasi dan implementasi kebijakan. Inilah milestone yang dalam proyek perubahan ini, artinya bahwa proyek perubahan ini membutuhkan waktu sekitar 2 tahun, hampir 2 tahun, agar ini kita bisa mewujudkan payung kebijakannya, bagaimana budaya belajar itu kita bisa bangun. Kurang lebih itu Bapak sekalian yang dapat saya sampaikan. Tentu mohon masukan, arahan agar ini bisa berjalan, tentu juga bukan hanya berjalan tapi dapat diimplementasikan dengan baik agar manfaatnya dapat sama-sama kita rasakan untuk kebaikan lang ke depan. Demikian Bapak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mohon tanggapan dari narasumber. Terima kasih Bu Dewi. Kira Pak Fauzan ini gagasannya bagus, artinya untuk bagaimana menciptakan pengembangan kapasitas pejabat fungsional peneliti ya, dalam rangka melalui penulisan policy brief ya. Jadi ini saya kira suatu kegiatan sangat baik sekali. Namun membuat satu policy brief ini asumsinya bagaimana? Ini waktunya dalam hal ini kan kalau lihat dari milestone-nya pembentukan tim perubahan sekaligus perubahan konsensus, komitmen dengan sumber daya tim terhadap proyek perubahan. Nah, ini sejauh mana artinya apakah Anda sudah melihat potensi di dalam masing-masing peneliti di dalam kapasitasnya membuat suatu policy brief ini sendiri? Gitu. Apakah ini kemudian tahu-tahu Juni sudah dihasilkan policy brief gitu ya. Ini kalau kemungkinan kapasitas dari para peneliti untuk membuat policy brief itu sudah ada, mungkin bisa dihasilkan Juni policy brief. Jadi kalau pemahaman tentang para peneliti sendiri itu belum, ini saya kira waktunya terlalu dari milestone ini untuk bulan Juni menghasilkan policy brief. Saya kira sangat mungkin apa bisa gitu ya. Pertanyaan saya apakah bisa April sendiri membutuhkan tim, kemudian Juni sudah bisa menghasilkan policy brief. Asumsi ini mungkin bisa terwujud kalau memang potensi para peneliti dalam membuat suatu policy brief ini sendiri sudah ada, artinya kompetensinya. Ini sejauh mana? Apakah peneliti-peneliti yang ada di LAN ini sudah punya kompetensi untuk membuat suatu policy brief itu sendiri ya? Jangan-jangan membuat suatu katakanlah kemampuan untuk membuat suatu policy brief sendiri belum dimiliki karena mereka sendiri mungkin belum memahami mengenai katakanlah kebijakan publik secara matang dan sebagainya ya, public policy dan sebagainya ya. Ini yang saya harapkan mungkin sejauh mana ini artinya dari segi visibilitas proyek ini gitu, apakah bisa terwujud apa dengan cepat atau tidak gitu, karena ya tentu saja untuk membuat suatu policy brief ini kan perlu kompetensi yang cukup bagi para peneliti itu sendiri. Sedangkan kalau kita lihat sumber daya peneliti di LAN ini sendiri sangat sedikit ya, masih sangat sedikit, dan mungkin dalam hal saya tidak tahu persis sejauh ini ya, apakah mereka semua sudah dibekali dengan kemampuan untuk membuat suatu policy brief. Ini saya kira ini yang dalam hal ini dari segi milestone ini kira-kira mungkin policy brief ini ya perlu waktu gitu untuk menghasilkan ini gitu ya, karena ya kalau tidak membuat suatu pedoman membuat suatu
policy brief sendiri itu sendiri bagaimana gitu ya, instrumen-instrumennya dan sebagainya, maka perlu paham, perlu sosialisasi. Jadi ini yang menurut saya harus dibangun dulu gitu kompetensi orang ini, sehingga nanti bisa menghasilkan suatu policy brief. Karena di sini kan mau belajar dalam tulisan policy brief ya. Ini targetnya ada berapa? 6 policy brief. 6 policy brief itu 6 pusat. 6 pusat, dan ini juga bulan Juni ini juga harus selesai gitu. Iya. Oh gitu ya. Ini pertanyaan saya sejauh mana? Karena mungkin untuk ini perlu proses ya, perlu proses terutama para peneliti, kesiapan para peneliti sendiri sejauh mana. Saya tidak harus memahami kondisi sekarang ini ya, karena mungkin Pak Fauzan yang tahu bahwa kalau memang visible dan achievable ya silakan saja, tapi saya beranggapan bahwa ini akan susah diwujudkan untuk bisa tercapai, karena dari sejauh mana potensi daripada peneliti sendiri, kapasitasnya, apakah sudah memiliki kompetensi atau kemampuan untuk membuat satu policy brief. Karena untuk membuat satu policy brief ini tentu saja harus melalui satu proses pembelajaran yang cukup lama, mungkin dan sebagainya. Ini kalau memang asumsinya bahwa mereka sudah mendapatkan proses pembelajaran untuk membuat policy brief, saya kira ya nggak masalah gitu ya. Kalau para penelitinya memang sudah punya kompetensi untuk membuat itu. Ini yang mungkin saya sedikit tanyakan itu saja dari segi milestone untuk membuat satu policy brief. Dan kenapa hanya dalam hal ini hanya policy brief saja, artinya tidak yang lain-lain itu tidak dianukan. Artinya untuk kemampuan menjadi kapasitas pejabat perusahaan peneliti, apakah artinya dengan policy brief ini suatu langkah-langkah yang strategik? Enggak gitu kan, untuk melakukan suatu perubahan. Karena biasanya kalau perubahan kan harus ada pertimbangan bagaimana dari aspek strategiknya gitu ya, apakah dengan policy brief itu merupakan suatu katakanlah suatu pendekatan yang strategik atau tidak ya. Karena untuk melakukan perubahan kan katanya ukurannya tadi smart tadi ya, strategik, measurable, achievable dan sebagainya gitu ya. Nah itu sejauh mana, apakah dengan pendekatan policy brief itu merupakan suatu pendekatan yang sangat strategik untuk membangun kapasitas pejabat peneliti. Mungkin saya. Ya. Terima kasih Pak. Bu Deviati. Ya, terima kasih Bu Lili. Saya sebetulnya terus terang saya belum diskusi dengan Pak Haris secara mendalam. Dan saya waktu dikirimi email ternyata dalam bentuk PDF, jadi saya mau komentar di sebelahnya tidak bisa gitu ya. Jadi ini kesempatan saya untuk mungkin memberi masukan. Jadi yang pertama mungkin sama dengan tadi Pak Tri ya. Ini mungkin saya melihat judul ini kan jadi ada 2 output ya. Pengembangan kapasitas dan penulisan policy brief ya. Nah 2 output ini mungkin perlu jelas hubungannya, kemudian pengaruhnya, karena memang penulisan policy brief itu akan mempengaruhi kapasitas peneliti, tapi mungkin itu tidak satu-satunya. Karena begitu bicara kapasitas, pasti kita bicara knowledge, bicara skill, bicara attitude ya. Percuma kita punya knowledge, punya skill, kalau attitude-nya juga kita nggak bisa bentuk. Karena kalau dengan masalah-masalah yang diuraikan di sini, misalnya plagiarism, itu lebih kepada attitude gitu ya. Jadi sedangkan kalau policy brief ini mungkin satu ini belum, yang 2 belum kita sentuh gitu. Kita baru menyentuh satu aspek dari kapasitas. Jadi mungkin ini perlu dilihat kembali mengenai judul. Kemudian betul yang tadi disampaikan Pak Diman, saya juga mungkin bukan pertanyaan, saya ingin mempertajam saja mengenai policy brief. Karena begitu kita bicara policy brief, kita tidak ujuk-ujuk gitu ya. Tidak bicara plagiat Dan tidak ujuk-ujuk gitu. Di belakangnya itu ada policy paper. Di belakangnya lagi ada kajian gitu kan. Nah, katakanlah tidak ada kajian, misalnya policy paper itu pasti ada pre-research gitu ya. Pasti ada
penelitian awal yang bisa kemudian menghasilkan policy paper dan baru policy brief. Policy brief tanpa policy paper pasti nggak bisa dipertanggungjawabkan. Saya kebayang validitasnya kalau tiba-tiba orang bikin policy brief tanpa ada policy paper gitu. Jadi memang ini suatu rangkaian. Nah, kalau mau ditembak policy brief berarti asumsinya saat ini sudah ada policy paper yang akan dibuatkan policy briefnya, gitu kan? Nah, kalau misalnya udah ada policy paper, nah mungkin juga ini harus dimunculkan. Jadi tidak ada kesan misalnya seperti Pak Diman tadi, ini kok ujuk-ujuk 2 bulan langsung bikin policy brief gitu ya. Nah, ini mungkin perlu penekanan saja di situ. Kemudian yang dampak ikutan positif ini ya, ini terlalu, kalau saya bilang sih belum kelihatan dampak langsungnya gitu. Ikutan dampak langsung ikutannya gitu loh. Ini memang semua bisa disebut ini nanti akan mempengaruhi ini, tetapi ini kan pengaruh seperti tadi yang judul tadi, pengaruh yang banyak aspek gitu loh. Tidak hanya semata-mata karena policy brief kemudian 9 dampak ini akan tercapai gitu kan. Ini ada faktor-faktor lain yang bisa mempengaruhi ya, seperti tadi misalnya plagiarisme, ini sikap, ini attitude ini. Kalau memang sifatnya memang mau gampangnya ya udah dia nyontek saja sana sini gitu kan. Kemudian juga meningkatkan kualitas hasil tulisan. Nah, ini mungkin juga ada, ini bukan efek langsung gitu ya. Ini karena kalau policy brief tidak terus kemudian meningkatkan kualitas hasil tulisan, karena beda kan menulis policy brief dengan menulis policy paper, menulis buku, menulis kajian kan ada perbedaan esensi di situ yang harus menjadi pertimbangan juga. Nah, ini beberapa dampak ini mungkin ya kalau bisa kita lihat dampak langsungnya mungkin kita bisa levelkan gitu loh, mana yang dampak langsung, kemudian nanti lama-lama menuju kepada pengembangan kapasitas. Kemudian yang di tujuan ini mungkin, nah ini yang tadi terkait dengan output ya, yang saya bilang 2 output itu. Yang output pertama adalah penulisan policy brief, output kedua adalah kapasitas pejabat fungsional. Ini kapasitas pejabat fungsional seperti tadi, ini kan output panjang ya, output akhir lah, yang tidak hanya karena policy brief. Jadi ini hubungannya itu terlalu jauh kalau pengembangan kapasitas kemudian hanya karena penulisan policy brief. Nah, ini mungkin yang perlu ditekankan justru melalui inovasi pembelajaran yang terstruktur berdasarkan tahap-tahap dan output yang jelas. Itu apa? Gitu. Jadi apa yang dimaksud dengan Pak Haris penulisan policy brief melalui, jadi ini malah ada 3 lagi nih kalau di tujuan ini. Ada membangun kapasitas, kemudian penulisan policy brief yang baik dan benar, ada inovasi pembelajaran yang terstruktur berdasarkan tahap-tahap dan output yang jelas. Ini kan berarti kan ada tiga tahap gitu kan, ada 3 tahap gitu lah. Ini apa, ini penjelasannya seperti apa, dan mungkin untuk tahap yang 2 bulan ini justru pembelajaran yang terstruktur berdasarkan tahap-tahap dan output yang jelas. Apa itu dirumuskan itu kemudian, tapi kalau memang mau policy brief ya monggo. Berarti ini sebetulnya dengan tujuan yang di 3 tadi, ini sebetulnya ada 3 tujuan, mana yang jangka pendek, mana yang mau 2 bulan, mana yang mau sampai 1 tahun. Nah, itu berdasarkan self assessment dari Pak Haris sendiri. Saya pikir kalau yang milestone sangat terkait dengan tadi ya, hasil evaluasi Pak Haris, apakah mau tetap policy brief, berarti policy brief dengan asumsi sudah ada policy paper. Apalagi kalau di sini akan dibandingkan policy brief yang sebelum penguatan dengan sesudah penguatan, gitu kan ada itunya ya, ada perbandingannya seperti itu. Nah, berarti saat ini si 6 pusat ini sudah punya itu policy brief yang akan menjadi pembanding dengan policy brief setelah inovasi pembelajaran, gitu kan itu aku lupa di halaman berapa, tapi aku ingat ada pembandingan bahwa untuk mengukur ya, untuk indikator kapasitas di sini adalah pembandingan antara policy brief sebelumnya dengan policy brief sesudahnya, gitu kan. Nah, ini mungkin kita harus realistis juga, apakah kemudian 2 bulan ini kita sudah benar-benar mengatakan orang itu capable
hanya dengan melihat satu output policy brief dari setiap pusat. Padahal setiap pusat itu kalau misalnya ada peneliti medianya, dia satu orang, mungkin selama ini dia bikin policy paper kan tim, ya. Kemudian dia bikin policy brief juga bukan individu. Jadi mungkin selama ini juga dia belum punya policy brief yang individu, gitu ya. Itu policy brief yang tim, karena kita selama ini bekerjanya adalah di pusat, gitu. Jadi mungkin kalau mau membandingkan, berarti betul-betul ini harus sudah punya policy brief yang individu, kemudian ini keluar dengan policy brief nanti setelah inovasi pembelajaran. Nah ini mungkin harus diperhitungkan juga oleh Pak Haris. Jangan-jangan ada pusat yang belum punya policy briefnya gitu. Berarti dia harus membuat dulu. Nah membuat dulu kan butuh waktu. Mungkin sebentar itu Bu. Ya. Terima kasih Bu. Jadi mungkin begini Pak, mungkin ini harus diganti. Saya kemarin juga waktu Pak Haris sudah keluar, saya juga bilang, apakah ini bukan gini ya? Ini kan pembelajaran policy brief, gitu. Padahal policy brief itu tidak hanya di kajian. Sebetulnya semua instansi yang dulu telahan staf Bu, kan gitu membuat tipisnya apa gitu ya. Transtaf. Sehingga kemarin waktu Pak Haris saya udah titip sebetulnya Pak, apakah ini nggak terlalu ringan membuat policy brief ini? Apakah di tingkat eselon 2 saya kemarin gitu ya? Tetapi karena kemarin kan saya udah emailkan, tingkat eselon 2 adalah kebijakan strategis, ya. Nah itulah sebetulnya. Jadi kan nanti Pak Tri juga dia harus membuat kebijakan strategis. Kebetulan di dalamnya ada dia akan membuat. Nah ini juga nanti dibalik Pak. Jadi Bapak jangan katakan Bapak menyuruh ataupun menginstruksikan untuk membuat policy brief dari yang ada di perpustakaan. Tetapi urutannya di sini tidak boleh ujuk-ujuk Pak. Nomor 2 ini nantinya kan orang masih harus dianukan dulu. Ini juga pembentukan tim perubahan sekaligus membangun konsensus, mungkin akan membangun sistem peningkatan kapasitas sumber daya dalam menyiapkan policy brief. Jadi baru membangun sistem dulu awalnya. Sistem itu nanti membentuk tim, apalagi di situ kita kolaborasi dengan tim itu, mau bagaimana sistemnya dan sebagainya. Mungkin begitu dulu. Kemudian penyiapan draft kebijakan itu baru draftnya aja Bu Hediati. Nah dihasilkan policy brief itu walaupun misalnya di kajian tersebut sudah ada ambil dari perpustakaan misalnya Bu yang nasional gitu ya dibuatkan, tapi urutannya mungkin tidak langsung juga Pak. Kalau dalam hal pelaksanaan ya terserah gitu, tapi urutannya di sini tidak langsung dua begitu. Jadi sampai 2015 ini kan sosialisasi. Nanti baru setelah ini baru ada pembelajarannya dulu. Terus pembuatan policy brief gitu ya, sosialisasi segala itu nanti ada urutan-urutan, nanti bisa nyotok punya Pak Baseng segala itu yang sudah saya koreksi agak lengkap gitu. Jadi judulnya kalau gitu gimana nih Bu? Sebetulnya kalau saya itu intinya di sini tuh inovasi pembelajaran itu. Penulis policy brief itu kan hanya output sampingan gitu loh. Jadi kalau inovasi pembelajaran itu memang level strategik gitu ya. Tapi kalau inovasi pembelajaran ya mungkin penulisan policy brief itu boleh, tapi yang penekanannya bukan pada hasil policy brief, tapi inovasi pembelajarannya itu apa, dalam bentuk apa gitu loh. Apakah inovasi pembelajaran itu dalam bentuk diklat, itu bukan, ya itu udah sering. Apakah inovasi pembelajaran itu dalam bentuk Anda membuat KSF gitu ya? Apakah inovasi pembelajaran itu, jadi yang intinya kalau saya itu sebetulnya inovasi pembelajarannya itu tuh apa gitu loh. Makanya kalau di sini tadi pertanyaan saya yang inovasi pembelajaran yang terstruktur berdasarkan tahap-tahap dan output yang jelas itu apa gitu loh. Nah justru itu sebetulnya kalau saya itu sebetulnya outputnya dari Pak Haris. Nah sedangkan policy brief itu menjadi objek pada saat kita membuat inovasi pembelajaran. Objeknya apa? Objeknya policy brief. Besok lagi objeknya apa? Objeknya policy paper. Besok lagi apa? Mungkin lain lagi gitu loh. Tapi yang penting itu adalah
inovasi pembelajarannya ini gitu loh. Kalau saya begitu. Iya, saya setuju juga. Inovasi pembelajaran struktur di Iya, itu apa di gitu loh. Itu dikemas itu bentuknya unit apa gitu loh. kajian apa untuk meningkatkan gitu, misalnya kompetensi atau apa, itu kan cuma kembangan, Bu. Untuk inovasi pembelajaran yang terstruktur itu di unit apa gitu untuk peningkatan kompetensi lah gitu ya, itu kan kembangannya aja. Tapi Inovasi yang pembelajaran peneliti madya. ya iya peneliti madya aja. Lambu Pak Haris peneliti Itu, madya Pak. ya Pak. Pokoknya gini. Muda apa madya Pak? Salah Tapi di satunya. semua rencananya Nah, semua. Semua. Ya udah Peneliti. peneliti. Nanti di dalamnya pembelajaran terstruktur peneliti, di dalamnya itu bisa policy brief, bisa ada di makalahnya Pak Tri Widodo. Tri Widodo ada makalahnya. Jadi awalnya kan itu penelitian, terus buku ini ya, terus policy paper, polisi ya gitu ya, itu ada. Jadi mungkin semuanya yang dipelajarkan, Bu, gimana membuat policy paper. Jadi jangan policy brief aja. Dari kemarin saya mikir, oh ini banget. Nah itu jadi kebijakan strategis mengharuskan gitu loh. Policy brief sih nggak apa-apa dalam 2 bulan ini. Iya. Policy brief, tapi Nanti- yang ditekankan sebetulnya bukan pada policy briefnya, tapi inovasi pembelajarannya ini. Ya udah gitu, Pak. Tapi 2 bulan ini mungkin Iya. policy brief, Ya, 2 bulan nanti berikutnya kan apa, policy 2 paper, bulan berikutnya nanti apa, kan, gitu. gitu aja ya. Di Tapi kan dalamnya itu forum nanti. inovasi pembelajaran Iya. ini yang menjadi inovasi beliau. Betul, betul. Ya wes gitu aja Pak ya judulnya. Jadi udah dicatat ya Sudah. judulnya ya udah. Ini nanti juga ininya diganti Pak ya. Semuanya ini diganti. Penyiapan draft itu segala mau di mana? Penyiapan draft kebijakan Bu. Karena kan ini membuat kebijakan inovasi pembelajaran di strata eselon 2 kan itu. Jadi semua tadi Pak Tri Sebetulnya itu KSF itu diformalkan itu aja udah bagus Pak. Ya, pemformal. kesempatan ini bisa KSF itu kan inovasi pembelajaran sebetulnya. KFF. Tapi bagaimana itu menjadi suatu forum yang formal yang dimiliki oleh semua Ya itu makanya semua pihak. ini kan ada beberapa stakeholder yang memang melakukan konsolidasi dengan sendiri sudah tidak bisa, perlu memang membangun. Kalau saya sebetulnya kegiatan yang sekarang muncul di sekretariat dengan 2 mingguan itu sebetulnya itu bisa diwadahi di dalam KSF itu lebih bagus. Jadi nggak ada nanti ada KSF sendiri, ada apa itu yang sekarang yang besok tanggal 15 itu. Administrasi pembaruan. Nah, itu kan sebetulnya kan dua-duanya ini kan inovasi pembelajaran gitu kan. Nah, cuman bagaimana kemudian ini tuh kita nanti ikut ke sana, ikut ke sini, soal kerjaan di para orang. Nanti kita rapatkan, Banyak kegiatan. kita konsolidasikan. Gimana Pak? Saya boleh komentar sedikit Bu. Iya, monggo. Pertama Pak Sudiman tentang kapasitas peneliti kita, saya pikir Bapak tahu persis lah, sudah begitu lama. Yang paham benar ya Bu Ati lah bagaimana kondisi itu. Apakah kira-kira bisa dicapai atau tidak, atau ini terlalu ambisius? Ya itulah memang persoalannya Pak Sudiman. Kalau tadi Ibu mengatakan bahwa sumbernya dari mana, memang asumsi saya Bu Ati, kita tidak berasal dari gelas kosong, tapi mengandalkan beberapa materi kajian kita yang bisa kita ambil dari sana yang memang belum sempat diapa-apakan. Sementara sebetulnya dari kalau memang kajian kata banyak orang belum bagus, ya memang ada yang belum bagus, tapi yang bagus kan ada juga Bu, yang bisa kita angkat. Misalnya kasus ASN, itu kan juga banyak mengalir dari kajian-kajian kita, itu perlu kita expose juga. Kemudian tadi terkait dengan apakah ini strategi untuk dilakukan, kalau possible saya pikir iya Pak, karena memang trennya juga seperti itu, dan setiap sekarang cukup banyak, bukan hanya peneliti tapi para pejabat tinggi juga harus bisa membuat policy brief dengan bagus. Artinya kalau misalnya teman-teman peneliti bisa diandalkan untuk menyusun itu, ya saya pikir para pimpinan tinggi akan sangat terbantu dengan hal itu. Kemudian dari Bu Ati, saya benar Bu, ini memang fokusnya belum mau inovasi pembelajaran, memang belum kami tuangkan secara lengkap. Seperti apa sih yang terstruktur itu yang belum kami jelaskan Bu Ati. Memang maunya tekannya ke sana,
ya sesuatu yang baru. Seperti tadi saya sampaikan ke Ibu bahwa KSF ini tidak optimal. Kita perlu semacam berbagai mekanisme melakukan konsolidasi agar itu menjadi lebih berdaya guna. Catatan Ibu saya sudah catat Bu, nanti akan kami coba kembangkan lagi agar ini menjadi, terus terang memang belum banyak namanya. Saya pikir proposal pokoknya aja nanti akan kami lengkapi lagi Bu. Nggak, maksud saya gini, jangan terjebak kepada penulisan policy brief, tapi penekanannya bukan pada ke situ, penekanannya adalah pada inovasi pembelajaran. Bisa nanti policy paper semua bisa pembelajaran. Memang orientasi pertama itu Bu, policy brief dulu karena yang dipandang urgent gitu ya. Memang ini bertahapnya, kenapa kok policy brief? Sudah dilakukan, sudah Pak Diman, kami sudah lakukan semacam pembelajaran, sudah mengundang beberapa pakar juga, tetapi nggak ada hasilnya. Karena apa? Ya barangkali ini mekanisme ini yang kita perlu bangun, seperti apa yang terstruktur agar hasilnya juga benar-benar nyata. Bu Lili, catatan sudah saya ini Bu, akan nanti kembangkan lagi, nanti kami sampaikan lagi. Betul saya yang disampaikan Ibu Ati bahwa ini adalah fokusnya ke inovasi pembelajaran. Nanti akan kami kembangkan lebih lanjut. Jadi Bu Ati, judulnya inovasi pembelajaran yang tersusun pada unit fungsional peneliti. Mungkin masih di situ nanti lah. Jadi direnungkan lah judulnya. Jadi apa aja nanti? Pertama policy brief, nanti terus policy paper, terus itu ya. Seperti ada di papernya Pak Tri. Oh ini juga ya, kode-kode gini, cross, terus ini cawang, ini harus dijelaskan apa yang dimaksud. Kemarin kan udah saya minta. Udah saya ditulis di situ di atasnya. Apa itu sebagai enable faktor, kemungkinannya mungkin atau enggak, misalnya tentang kesepakatan peneliti, sepakat atau tidak, ada sepakat untuk melakukan perbaikan. Ada ya, gimana ya? Ya nanti coba saya cari ya. Ya saya kira sudah cukup Bu, Bapak, cukup ini untuk ini. Jadi cuma merubah aja, tidak pakai policy brief, inovasi pembelajaran antar. Nanti di dalamnya dimulai policy brief dari bentuk lorot, policy brief ini. Terus nanti ininya anggarannya apapun juga kan, ini kan program ya, ada anggaran pasti. 105 juta itu. Ya nggak apa-apa. Itu tidak untuk kali ini, kan sampai selesainya. Kok dilihat di tempat Pak Anu. Jadi sampai selesainya kapan? Ngajukan berapa ini? Bisa dilihat yang Ya ini yang masih belum jelas itu anggaran itu gimana gitu. Anggaran itu beban siapa? Apakah beban si peserta atau beban organisasi? Beban organisasi kelompok kenendi. Kalau beban peserta juga orang kuat. Ini kayak misalnya, ini bukan beban peserta, beban organisasi. Misalnya aja tadi ada di bawah, katakan ya, ini di bawahnya Pak Anu, siapa gitu ya. Nah, dia yang mengeluarkan anggaran. Iya, tapi kan anggaran kita itu kan sudah semua tuh sudah ada posnya. Jadi begitu misalnya usulan proyek ini tidak ada yang di pos dipanya, kan berarti kan nggak bisa juga dilaksanakan sekarang gitu loh. Jadi fleksibilitas anggaran itu kan tidak ada dengan model DIPA itu kan nggak ada. Semua sudah ada pos. Apalagi kalau yang didiklat setengah mati mau merubah. Jadinya ya nanti bagaimana untuk 2014, kayak misalnya yang panjang, kayak jangka panjang ini ya kalau itu bisa, tapi kalau yang sekarang ini 2 bulan ini udahlah, misalnya cuma untuk beli makanan, beli rapatan, itu aja. Ada keuntungan teman-teman kan mirip untuk membuat kebijakan yang mungkin mirip gitu. Makanya kan bisa rombongan dengan Mas Basir sama Mas Jarus dan Mas Anwar. Ya, terima kasih Ibu Nadia, terima kasih Pak Sudiman. Kita sudah terselesaikan dan sebetulnya kurang waktunya malah, bisa cepat. Ya udah Pak ya, nanti kita ini ya. Jadwalnya 12 perapat ya? Mulainya enggak, iya mulainya tadi 12. Oh, mulainya mundur. Iya. 5 hari sih percepat ini. Yang cepat itu Pak Baseng, karena Pak Baseng udah bagus dia, udah lebih ini. Yang lama tadi itu. Yang sulit garapnya itu.
Hasilnya Iya. apa ya? Makanya nyontoh Pak Kasem untuk urut-urutannya. Tapi semuanya habis ini kita memang akurasi di ya.